saya Muhammad Baudin, NIM 19212121061. Saya Dita Bagus Nugroho, NIM 192121062. Saya Laiza Zanur Ainisa Putri, NIM 192121063. Saya Isnadiana, NIM 192121064. Saya Hudaisyah Amrin, NIM 192121065. Saya di sini akan menjelaskan fikih mawaris dasar dengan tema ahli waris, ashab, al-furud, dan haknya. Secara bahasa atau etimologi, kata fard mempunyai beberapa arti kata, yaitu seperti al-qad yang artinya ketetapan yang pasti, al-takdir yang artinya ketentuan, dan al-bayan yang artinya penjelasan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, fard adalah bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris tertentu. Furudul muqaddarah adalah bagian yang telah ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 yang menjelaskan tentang pembagian ketentuan harta waris yang akan diperoleh oleh ahli waris atau yang disebut juga ashabul furud, yaitu setengah, seperempat, sepertiga, seperdelapan, 2/3, dan seperenam. Dalam kondisi tertentu, seorang atau beberapa ahli waris bisa terhalang untuk mendapatkan warisan atau haknya akan harta waris berkurang. Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan atau ashabul furud. Dari kaum laki-laki ada 15. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek atau dari pihak bapak. Yang kelima, saudara kandung laki-laki. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. Yang kesepuluh, paman atau saudara kandung bapak. Yang kesebelas yaitu paman atau saudara bapak seayah. Yang ke-12 yaitu anak laki-laki dari paman atau saudara kandung ayah. Yang ke-13 yaitu anak laki-laki paman seayah. Yang ke-14 yaitu suami. Yang ke-15 yaitu laki-laki yang memerdekakan budak. Ahli waris dari pihak perempuan ada 10. Yang pertama yaitu anak perempuan. Yang kedua ibu. Yang ketiga anak perempuan atau dari keturunan anak laki-laki. Yang keempat nenek atau ibu dari ibu. Yang kelima yaitu nenek atau ibu dari bapak. Yang keenam yaitu saudara kandung perempuan. Yang ketujuh yaitu saudara perempuan seayah. Yang kedelapan yaitu saudara perempuan seibu. Yang kesembilan yaitu istri. Yang kesepuluh yaitu perempuan yang memerdekakan budak. Jika dilihat dari keseluruhannya, ahli waris semuanya berjumlah 25 orang. Dan jika semua orang itu ada, maka yang berhak mendapatkan ahli waris hanya ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami istri. Nah, berikut ini adalah pembagian ashabul furud. Yang pertama yaitu ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian setengah adalah suami dengan syarat pewaris tidak ada keturunan. Yang kedua, satu anak perempuan dengan syarat anak tunggal dan pewaris tidak ada anak laki-laki. Nah, yang ketiga yaitu satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki. Nah, yang keempat yaitu satu saudara kandung perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang saudara kandung bapak dan kakek. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada atau sama dengan poin yang kelima. Yang keempat, ditambah dengan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Yang kedua yaitu ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 2/3, yaitu yang pertama, 2 atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki. Nah, yang kedua yaitu 2 atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki. Yang ketiga yaitu 2 atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung. Nah, yang keempat yang terakhir ini yaitu 2 atau lebih saudara kandung perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung,
cucu perempuan, keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak kakek, dan saudara seayah. Nah, yang ketiga yaitu ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian seperempat. Yaitu yang pertama, suami dengan syarat pewaris ada anak. Nah, yang kedua yaitu istri dengan syarat pewaris tidak ada anak. Yang keempat yaitu ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/8. Yang pertama yaitu istri dengan syarat pewaris ada anak. Nah, yang kelima, ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian setengah, 1/3 adalah yang pertama, ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang. Nah, yang kedua yaitu saudara laki-laki dan perempuan si ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Nah, yang keenam yaitu ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama yaitu ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu. Yang kedua yaitu ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudari lebih dari seorang. Yang ketiga yaitu kakek dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan tidak ada ayah. Nah, yang keempat yaitu nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu. Nah, yang kelima yaitu satu saudara laki-laki atau perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Nah, yang keenam yaitu cucu perempuan dan keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau perempuan lebih dari seorang. Nah, yang terakhir yaitu satu atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris ada satu saudara perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudari laki-laki seayah. Nah, itu tadi telah disebutkan hak-haknya. Nah, lalu untuk menghitung hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan adalah dengan cara menetapkan bagian ahli waris bagaimana yang telah didapatkan di atas, yaitu menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan juga menentukan bagiannya. Kemudian harus diperhatikan juga syarat menjadi ahli waris. Tentang terhalangnya ahli waris akan dijelaskan juga dalam penjelasan hijab dan masjub. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang ahli waris, asobah, dan macamnya. Asobah itu mengikat dan mengelompokkan. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas pengertian asobah sangat masyhur di kalangan ulama. Ulama di sini adalah ulama faraid, yaitu orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashab al-furud menerima dan mengambil bagian masing-masing. Dalam kedudukannya sebagai ahli waris, asobah bisa memperoleh seluruh harta warisan atau sisa harta warisan dan bahkan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Ada beberapa kondisi yang dimana asobah itu mengalami hal-hal tersebut, yaitu ketika asobah akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada asobah al-furud. Kemudian asobah akan menerima sisa harta warisan setelah harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada asobah al-furud. Kemudian ada asobah tidak akan menerima bagian sedikit pun karena harta telah habis dibagikan kepada asobah furud. Yang termasuk dalam ahli waris asobah itu antara lain anak laki-laki, anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau bisa disebut dengan keponakan. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, ini juga dari keponakan. Ada paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, kemudian ada anak laki-laki paman seayah. Asobah itu terbagi menjadi dua. Ada asobah sababiyah karena sebab, kemudian ada asobah nasabiyah karena nasab. Nah, di sini karena nasab di sini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama yakni asobah binafsi. Nasobah binafsi ini tuh dengan sendirinya.
Di sini ahli waris yang seluruhnya laki-laki tanpa diselingi oleh perempuan kecuali anak laki-laki satu ibu, orang yang memerdekakan. Ahli waris yang masuk dalam kategori asobah binafsi ini antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, terus anak laki-laki dari saudara kandung, dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah, dan seterusnya ke bawah. Apabila terdapat 2 asobah atau lebih, maka akan ada beberapa keadaan. Jadi ketika terdapat 2 asobah atau lebih, otomatis akan ada beberapa keadaannya, yaitu ketika jika keduanya berbeda tingkatan, maka tingkatan yang terdekat akan lebih dikedepankan dalam waris, walaupun derajatnya sangat jauh ya dari orang yang meninggal jika dibandingkan dengan tingkatan yang jauh walaupun derajatnya dekat dari orang yang meninggal. Maka cucu, putra dari anak laki-laki yang lebih diutamakan dari ayahnya. Itu ke-1. Kemudian kedua, jika keduanya berkumpul dalam suatu tingkatan akan tetapi berbeda dalam derajatnya, seperti bertemunya putra dan cucu laki-laki dari putra, maka yang lebih dekat derajatnya lah yang akan dikedepankan, sehingga hanya anak laki-laki putra yang akan mendapatkan waris. Kemudian ketiga, itu ada jika keduanya berkumpul dalam satu tingkatan dan derajat tetapi kekuatannya berbeda, seperti jika berkumpul antara paman kandung dan paman satu ayah, maka yang lebih kuat akan lebih dikedepankan, sehingga hanya paman kandung yang akan menerima waris, sedangkan paman satu ayah tidak mendapatkan waris sedikit pun. Selanjutnya ini yang terakhir, dalam terdapat 2 asobah atau lebih, maka itu akan ada beberapa keadaan tadi. Yang terakhir ini jika keduanya berkumpul dalam satu tingkatan, derajat dan kekuatan, seperti 2 orang putra dan orang saudara atau orang paman, sehingga dalam keadaan ini keduanya berbagi harta secara merata dan serata. Jadi harus dibagi merata dalam sini. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai macam-macam asobah, yaitu asobah bil ghoiri dan asobah ma'al ghoiri. Yang pertama ada asobah bil ghoiri. Yang dimaksud dengan asobah bil ghoiri yaitu para perempuan yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya. Maksudnya, seorang perempuan yang memerlukan laki-laki untuk menjadikan dirinya menjadi asobah, yang apabila laki-laki ini tidak ada, maka perempuan tersebut tidak akan menjadi asobah. Asobah bil ghoiri ini berjumlah 4 orang perempuan. Mereka diantaranya, yang pertama anak perempuan sekandung, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara perempuan seayah. Apabila salah seorang di antara mereka bersama-sama dengan muasib asobah binafsi yang sama derajat kekuatan dan kekerabatannya, maka perempuan tersebut menjadi asobah bil ghoiri. Nah, orang laki-laki yang menjadi muasib mereka di antaranya, yang pertama anak laki-laki sekandung menjadi muasib bagi anak perempuan sekandung. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya menjadi muasib bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Selain mereka, laki-laki yang lebih rendah derajatnya dari cucu perempuan dari anak laki-laki tadi, seperti anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung menjadi muasib bagi saudari perempuan sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah menjadi muasib bagi saudari perempuan seayah. Kemudian kakek juga menjadi muasib bagi saudari perempuan sekandung maupun seayah. Syarat-syarat perempuan yang menjadi asobah bil ghoiri itu, yang pertama ada perempuan-perempuan tersebut adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah. Atau bisa disebut juga perempuan tersebut tergolong ahli waris asob al-furud.
Yang kedua, adanya persamaan arah atau jihad antara perempuan ashob al-furud dengan mu'asibnya. Misalnya, anak perempuan dan cucu perempuan memiliki mu'asib yang sejajar dari sisi arahnya, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Oleh karena itu, antara perempuan asobah dengan mu'asibnya berasal dari jihad atau arah yang sama, yaitu jihad atau arah bunuah atau anak. Yang ketiga, adanya persamaan derajat antara perempuan ashob al-furud tersebut dengan mu'asibnya. Misalnya, anak perempuan yang berderajat 1, maka mu'asibnya adalah anak laki-laki juga yang berderajat 1. Yang keempat, adanya persamaan kekuatan kekerabatan antara perempuan ashob al-furud dengan mu'asibnya. Misalnya, saudara perempuan sekandung yang memiliki 2 jalur kekerabatan, maka mu'asibnya adalah saudara laki-laki sekandung yang juga memiliki 2 jalur kekerabatan. Misalnya juga saudara perempuan seayah yang memiliki 1 jalur kekerabatan, maka mu'asibnya adalah saudara laki-laki seayah. Kemudian yang kedua, ada asobah ma'al goiri. Yang dimaksud dengan asobah ma'al goiri ini yaitu mereka yang menjadi asobah karena ada orang lain yang bukan asobah. Maksudnya, setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan asobah, tetapi orang lain tersebut tidak ikut menjadi asobah. Akan tetapi, jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi ashabul furud biasa. Adapun orang tersebut yaitu, yang pertama, saudara perempuan sekandung, bisa seorang atau lebih, bersama dengan anak perempuan, bisa seorang atau lebih, atau bersamaan dengan cucu perempuan, bisa seorang atau lebih. Maka saudara perempuanlah yang menjadi asobah ma'al ghairi sesudah ahli waris yang lain mengambil bagiannya masing-masing. Yang kedua, ada saudara perempuan seayah, bisa seorang atau lebih, bersama dengan anak perempuan yang bisa seorang atau lebih juga, atau bersama dengan cucu perempuan, bisa seorang atau lebih juga. Maka saudara perempuan seayah lah yang menjadi asobah ma'al ghairi. Hal yang perlu diketahui yaitu saudara perempuan sekandung atau seayah dapat menjadi asobah ma'al ghairi jika tidak bersama dengan saudara laki-laki. Jika mereka bersama saudara laki-laki, maka kedudukannya hanya menjadi asobah bil ghairi. Kemudian terdapat perbedaan antara asobah bil ghairi dengan asobah ma'al ghairi, antara lain yang pertama dilihat dari segi mu'asibnya. Mu'asib asabah bil ghairi ini para asobah binafsi, sedangkan mu'asib asobah ma'al ghairi yaitu para perempuan dari golongan asob al-furud. Yang kedua dilihat dari segi penerimaan harta warisan. Pada asobah bil ghairi, antara orang yang dijadikan asobah dengan mu'asibnya sama-sama menerima sisa dari asob al-furud, sedangkan pada asobah ma'al ghairi mu'asibnya tidak turut menerima sisa, tetapi ia hanya diminta untuk menjadikan perempuan asob al-furud menjadi asobah. Sekian dari saya. Ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang zawil arham. Zawil arham adalah ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris selain dari ashabul furud dan asobah, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya yaitu kakek dari pihak ibu atau ayahnya ibu, keponakan perempuan, cucu laki-laki ataupun perempuan dari keturunan perempuan, bibi dari pihak ayah atau ibu, dan lain-lain. Dari zawil arham ini terdapat 2 perbedaan pendapat, yaitu yang pertama, zawil arham tidak mendapatkan warisan sama sekali jika pewaris tidak meninggalkan ashabul furud dan juga tidak meninggalkan asobah, dan harta warisan tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Pendapat ini menurut Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Said Ibnul Musayyab, dan diikuti oleh Imam Syafi'i dan Maliki. Pendapat yang kedua yaitu zawil arham dapat menerima warisan jika pewaris tidak meninggalkan ashabul furud yang dapat menerima rod,
maupun tidak meninggalkan asobah. Nah, pendapat ini dari Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, juga dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, juga para ahli fikih, juga menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Dari kedua pendapat ini, para jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwa yang terkuat adalah pendapat kedua. Maka jumhur ulama menetapkan hak kewarisan zawil arham berdasarkan pendapat kedua ini. Zawil arham mendapat warisan jika telah memenuhi kedua syarat berikut ini. Yang pertama yaitu tidak adanya ashabul furud selain suami atau istri. Poin A, jika masih terdapat ashabul furud dan masih tersisa harta warisan, maka harta tersebut dirotkan atau dikembalikan kepada ashabul furud tersebut. Dalam hal ini tidak ada asobah. Dan di sini rot kepada ashabul furud lebih didahulukan daripada memberi warisan kepada zawil arham. Poin B yaitu jika ada ashabul furud yang bersama-sama menerima warisan dengan zawil arham, yaitu seorang suami atau seorang istri, yaitu dengan cara seorang suami atau istri tersebut mengambil dulu hak warisnya, lalu sisa hak mereka, sisa harta warisan tersebut diberikan kepada zawil arham. Di sini memberikan sisa harta kepada zawil arham lebih didahulukan daripada memberi rot kepada seorang suami atau istri tersebut. Yang kedua yaitu tidak adanya asobah. Jika masih terdapat asobah, maka seluruh sisa harta diberikan kepada asobah tersebut, bukan kepada zawil arham. Di sini memberikan sisa harta kepada asobah lebih diutamakan daripada memberikan warisan kepada zawil arham. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan tentang ahli waris dan bagiannya, poin keempat yaitu hajib dan mahjub. Jadi hajib ini menutup mahjub. Hajib menutup hak warisnya si mahjub. Nah, perbuatan si hajib ini namanya itu hijab, artinya menutup. Jadi saya mengambil referensi dari bukunya Dr. Andes Fatur Rahman, Ilmu Waris yang ini. Jadi dikatakan dalam buku ini bahwa makna dari hijab itu man'u syakhsin mu'ayyanin. Man'u syakhsin mu'ayyanin artinya tercegahnya syakhsin mu'ayyanin, orang tertentu, an mirasihi, dari mewarisinya, dari memusakainya, imma kullihi au ba'dihi, baik itu seluruhnya ataupun hanya sebagian, biwujudi syakhsin akhara, sebabnya karena ada ahli waris lain, karena ada orang lain gitu. Kemudian langsung kepada macam-macam hijab. Jadi hijab itu ada dua, yang pertama hijab hirman, yang kedua hijab nukson. Jadi hijab hirman itu terhalangnya seseorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian lantaran ada ahli waris yang lainnya. Misalkan begini, terhalangnya anak laki-lakinya saudara oleh saudara. Ya kayak tadi, saya punya saudara dan saudara saya punya anak laki-laki. Ketika saya meninggal, saudara saya dapat hak waris, sedangkan anak laki-laki saudara saya itu terhalang untuk mendapatkan hak waris dari saya.
terhalang oleh bapaknya, oleh saudara saya gitu. Sedangkan hijab nukson itu terhalangnya sebagian fard seseorang, maksudnya seorang ahli waris, lantaran ada ahli waris yang lainnya. Jadi dalam hijab nukson ini hanya sebagian. Akibat dari adanya hijab nukson itu seorang yang terhalang itu bagiannya menjadi lebih kecil daripada yang awal, daripada sebelum terhalang. Jadi misalkan begini, contohnya terhalangnya atau terhijabnya istri oleh far'u waris. Jadi far'u waris itu anak turun si mati yang dapat mewaris. Jadi misalkan suami itu mempunyai istri dan mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, si istrinya ini tadinya mendapatkan 1/4 ketika si mereka berdua, suami istri ini tidak mempunyai anak, tidak mempunyai far'u waris. Makanya sisanya mendapatkan 1/4. Tapi dia terhalang untuk mendapatkan 1/4 karena ada atau kehadiran far'u waris atau anak. Ya, jadi ya hijab dan mahjub itu ya mungkin seperti itu. Jadi kalau ada yang menutup berarti ada yang ditutup. Jadi poin-poinnya ya seperti itu. Kalau mungkin ingin lebih lengkap boleh meminjam buku saya yang seperti ini. Nanti ini sebenarnya banyak sekali pembahasan hijab dan mahjub ini, tapi saya hanya menyampaikan poin-poinnya dan yang saya anggap penting. Poin-poinnya yang mungkin cukup itu. Jadi kita harus tahu membedakan hijab dan mahjub, siapa yang menutup dan siapa yang ditutup. Kemudian apa sebabnya orang itu tertutup hak warisnya. Ya tadi, kapan hak waris orang itu gugur karena bukan ada terhalang, bukan, tapi karena dia melakukan hal-hal lain seperti membunuh, berbeda agama, itu mahjub. Dan tadi ada 2 jenis hijab, ada 2 penghalang, hijab hirman dan hijab nukson. Hijab hirman itu seluruhnya, jadi seluruhnya itu jadi tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan hijab nukson itu hanya mendapatkan sebagian atau bagian yang telah tertutup itu lebih kecil daripada bagian awal. Terima kasih. Mungkin ada sedikit salah, mohon maaf. Mungkin ada banyak kesalahan maksudnya. Terima kasih. Saya Muhammad Baudin dari kelompok 5. Terima kasih.